Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusa Mandiri, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran senantiasa menyertai kalian semua. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan 3 kemarin, di mana pada hari ini saya akan membahas tentang redistribute routing. Apa sih itu redistribute routing itu? Ya. Redistribute routing itu adalah sebuah teknik routing yang digunakan untuk meneruskan routing table dari metode atau teknik routing yang berbeda. Atau dapat dikatakan juga penggunaan teknik routing yang berbeda untuk dapat saling berkomunikasi antara teknik yang satu dengan teknik yang lainnya. Oke, untuk kejelasan seperti apa sih redistribute routing itu, kita langsung praktek saja. Oke, ini adalah topologi yang minggu kemarin kita bahas, di mana terdapat 4 buah router, ya, router A, B, C, dan D, dan 2 buah PC. Ya. Pada pertemuan kemarin, kita telah membahas tentang routing RIP, EGRP, ataupun OSPF. Nah, di sini, ya, di pertemuan ini, saya akan menggunakan 2 buah teknik. Ya. Yang pertama adalah teknik routing menggunakan EGRP, di mana teknik routing EGRP ini saya letakkan untuk membuat routing table pada router A dan router B. Sedangkan router lainnya itu menggunakan teknik routing OSPF. Apakah antara EGRP dengan OSPF ini bisa digabungkan atau bisa saling berkomunikasi? Kita lihat video atau tutorialnya. Oke, kita lihat dulu ya. Kita praktekkan seperti ini. Ini sama seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ini nanti di fast Ethernet 10, kemudian fast Ethernet 00 ya, daripada router A, ini akan saya gunakan teknik routing EGRP. Sedangkan untuk serialnya yang 20 ini menggunakan OSPF. Kemudian pada router B, fast Ethernet 00 ini menggunakan EGRP dan fast Ethernet 10 ini menggunakan OSPF. Oke, kita akan konfigurasi. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ya, ini ada router A. Kita lihat dulu di sini. Show running config ya. Di sini hanya ada IP-nya saja ya. Di sini saya baru setting IP dan untuk routing table-nya di sini masih kosong ya. Tidak ada routing table di sini. Kemudian kita lihat yang berikutnya, yang B. Ini pun sama ya. Show running config ya. Hanya ada IP-nya saja. Dan untuk routingnya pun kosong. Kemudian yang C sama. Hanya ada IP-nya saja. Oke. Routingnya pun kosong. Ini yang terakhir D. Ini ada IP. Routing table kosong. Oke, sekarang kita akan konfigurasi routing A sesuai dengan seperti ini. Kita akan konfigurasi untuk EGRP-nya terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Kita exit. Oke. Kemudian kita setting untuk EGRP-nya. Routing EGRP. Kemudian di sini dia minta ASN-nya, kita masukkan misalnya saja 10. Oke.
Kemudian setelah masukkan ASN-nya, kita akan masukkan network yang terhubung secara langsung untuk routing EGRP. Kalau kita lihat topologi seperti ini, berarti di sini Fast Ethernet 1.0 dan Fast Ethernet 0/0. Maka di sini ya IP-nya di sini adalah 2.0 dan di sini adalah 5.0. Nah, kita masukkan di sini network 192.168.5.0. Kita masukkan wealth-nya 0.0.0.255 karena dia adalah /24. Oke. Kemudian kita masukkan lagi network 192.168.2.0. Kemudian untuk wealth-nya 0.0.0.3 karena dia adalah /30. Oke. Untuk routing dengan EGRP-nya ada dua network 1.0 dan 0.0. Oke, untuk EGRP-nya selesai. Kemudian kita masukkan yang kedua yaitu OSPF-nya. Karena dia di sini masih mempunyai serial 2.0. Di mana serial 2.0 ini menggunakan teknik routing OSPF. Maka kita masukkan di sini router OSPF ya. Kemudian di sini masukkan ID-nya. Kita taruh 10 ya. Kemudian kita masukkan network ya. Network yang ada di serial ini berapa? Ya. Networknya adalah 192.168.10/30. 192.168.1.0. Wealth-nya adalah 0.0.0.3. Jangan lupa areanya, misalnya saya masukkan areanya 1. Oke, maka di sini sudah selesai. Sebentar, saya masuk ke router EGRP-nya. Auto submit. Oke, kita lihat di sini. Di sini saya lihat show run config. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada IP, ya, IP-nya ada 3 buah, Fast Ethernet 1.0, 1.0, 0.0, 1.0 dan serial 2.0. 3 IP. Nah, kemudian di sini, nah lihat ada untuk routingnya. Yang pertama EGRP 10 5.0, ini /24, kemudian 2.0, ini 5.0 yang di sini, 2.0 yang di sini. Kemudian untuk OSPF-nya adalah 1.0 yang di sini. Untuk areanya adalah 1. Oke, untuk router A selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke router B. Berdasarkan gambar di sini, router B untuk Fast Ethernet 0.0 ini ikut EGRP, sedangkan 1.0-nya ini ikut OSPF. Oke, kita lihat di sini. Configure terminal router EGRP. Kita masukkan, ininya harus sama ya, 10. Kemudian kita masukkan networknya. Ya. Network yang ada di sini berapa? Ya. Pada kasus di sini ini adalah 2.0. Maka di sini network 192.168.2.0.0.3. Oke. Nah, dia sedang melakukan koneksi. Ya. Kemudian kita exit.
Sekarang kita melakukan routing yang 10. Ya. Maka di sini routing ya, dia adalah OSPF. OSPF 10. Kemudian networknya berapa? 192.168.0.0.0.0.3. Kemudian kita masukkan areanya misalnya 1 di sini. Selesai ya. Kita Ctrl Z. Kita lihat di sini show running config. Di sini ada 2 IP, 00 dan 10. Ini 00, ini 10. Sekarang kita lihat routing table-nya. Nah, di sini EGRP10 itu untuk yang 20 dan OSPF10 untuk yang 30. Ya. Kita lihat di sini. Oke, di sini saya belum auto summary-nya. Configure terminal router EGRP10 no auto summary. Oke, saya hidupkan di sini. Nah, ini sudah dia melakukan resign ya. Ini untuk melakukan penduplikatan. Ya. Sudah selesai. Kita close. Nah, untuk router C dan D ini routing table-nya bertipe OSPF. Ya, kita tinggal masukkan saja di sini OSPF. Configure terminal router OSPF ya. 10. Kemudian saya masukkan networknya. Networknya yang di sini adalah 30. Berarti 192.168.3.0.0.0.3. Areanya adalah 1. Oke, melakukan koneksi ya. Fast Ethernet 10 ini melakukan koneksi. Kemudian kita masukkan lagi network yang ada di sini, yaitu 4.0. Sudah selesai. Kita Ctrl Z. Kita lihat show running config. Di sini hanya ada satu routing, yaitu OSPF. Ada di sini. Nah, ini hanya OSPF 10. Ya. Routingnya hanya satu. Ya. Untuk networknya adalah 3.0 dan 4.0. Dari mana 3.0? Ini 3.0, ini 4.0. Oke. Sekarang router D. Di router D ini semuanya menggunakan routing table OSPF. Ya. Di sini lihat, ini OSPF semuanya. Maka di sini kita masukkan enable configure terminal router OSPF 10. Oke, kita masukkan networknya. Berapa aja sih networknya? Networknya itu 10, 40 dan 60. Kita masukkan network 192.168.6.0. Ya, dia /24, maka WELF-nya 0.0.0.255, areanya 1. Oke, kita masukkan lagi network 192.168.1.0, WELF-nya /30 0.0.0.3, area 1. Yang terakhir 4.0 ya, areanya 1. Nah, lihat dia melakukan koneksi ya, serial 2.0. Nah, ini karena ini sama-sama OSPF, dia melakukan koneksi. Kemudian yang 4.2 pun dia melakukan koneksi.
Karena ini semua OSPF, maka dia bisa melakukan koneksi secara langsung. Nah, untuk melakukan pengetesannya bagaimana? Kalau kita melakukan pengetesan dari sini, kita lihat, kita ping, kita akan ping ke router yang ada di sini. Ini IP-nya adalah 6.1. Ping 192.168.6.1. Sukses, terkoneksi ke PC-nya 6.2, sukses. Dari router ke router, dari router A ke router D, ini sudah bisa terkoneksi. Kemudian dari router A ke PC yang ada di sini, ini sudah bisa terkoneksi. Akan tetapi, masih ada akan tetapinya, untuk melakukan koneksi dari sini, dari PC 0 ke PC 1, ini belum bisa. Kita akan lihat di sini command prompt. Oke. Nah, ping 192.168.6.1. Lihat, ini tidak bisa. Tidak bisa. Jadi dia belum bisa melakukan penyeberangan ya, dari sini menuju ke sini. Tapi dia sudah bisa terhubung ke sini. Ya. Ke 5.1 dia sudah bisa. Kita lihat di sini. Kita ulang. Ping 192.168.5.1. Nah, ini ke gateway-nya sudah bisa, tapi dia belum bisa menyeberang. Ya. Mengapa? Karena di sini, ya, di network yang ini tipenya atau masih menggunakan routing AGRP. Sedangkan untuk yang di sebelah sini, ini menggunakan OSPF. Jadi di sini ada dua buah metode routing. Routing AGRP dan routing OSPF. Kalau dari router, ini sudah mengenali secara keseluruhan. Tapi kalau dari PC, ini belum bisa mengenali ke routernya ataupun ke PC yang ada di sebelahnya atau tetangganya. Nah, bagaimana caranya supaya terhubung? Itulah gunanya redistribute routing. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk redistribute pada router A dan router B. Caranya gimana? Kita masuk dulu ke router A. Kemudian kita masuk configure terminal. Kita masuk ke router AGRP-nya dulu. Ya. Nah, pada router AGRP ini, kita masukkan perintah redistribute. Ya. Redistribute, kemudian redistribute-nya itu apa yang ingin digabungkan? Karena ini AGRP, kita maka melakukan redistribute ke OSPF. Ya. Karena tetangga sebelahnya menggunakan routing dengan teknik OSPF. Ya. Redistribute OSPF. Nah, OSPF-nya OSPF berapa? Tadi kita kenali sebagai OSPF 10. Ya. Kemudian di sini lakukan metrik. Metrik. Nah, di sini pertama kita harus menentukan bandwidth-nya. Ya. Misalnya 1024. Ini dalam KB, ya, kilobit per second. Setelah bandwidth, delay metrik. Nah, delay-nya 1. Kemudian reliability-nya kita bisa masukkan 1. AGRP efektifnya 1. Kemudian MTU-nya 1. Ya. Jadi perintahnya adalah redistribute OSPF, ya, redistribute spasi OSPF spasi 10, itu ID-nya, kemudian metrik spasi 1024 itu untuk bandwidth-nya, spasi 1, spasi 1, spasi 1, spasi 1. Kemudian kita enter, dan sudah selesai untuk redistribute dari AGRP ke OSPF. Ya. Ini kita exit. Nah, kemudian kita juga harus melakukan redistribute dari OSPF ke AGRP. Ya. Maka di sini kita masuk route
OSPF 10. Nah, di sini kita melakukan redistribute ya, ke AGRP. Ya. Kemudian masukkan ASN yang tadi kita buat berapa? ASN-nya adalah 10. Ya. Kemudian di sini subnet. Ya. Kita ketikkan subnet. Selesai. Kita exit. Ya. Maka untuk konfigurasi di router A ini sudah selesai. Sekarang kita melakukan konfigurasi di router B. Enable, configure terminal, router, AGRP, ya. AGRP berapa? AGRP 10. Ya. Di sini kita masukkan redistribute ke ASPF. Ya. ASPF-nya ID-nya berapa? ASPF ID-nya adalah 10. Ya. Kemudian metriknya kita samakan, ini adalah bandwidth-nya. Ya. Kita masukkan angka 1 spasinya sebanyak 4 kali. Ya. Untuk keterangannya kalian bisa lihat seperti yang tadi. Oke, dan kita exit. Sekarang masukkan router SPF 10, lakukan redistribute ke AGRP, ASN-nya adalah 10. Oke. Sebentar. Oke, kita ketikkan dulu no di sini. Oke, kemudian tambahkan subnet. Oke, kemudian kita exit di sini. Nah, di sini ya kita akan cek lagi apakah dia sudah bisa menghubungi ke 61. Tadi kan kita lihat di sini. Ini 61-nya hasilnya adalah RTO, dia tidak bisa menghubungi. Sekarang setelah dilakukan redistribute, apakah sudah bisa? Kita lihat. Ping 192.168.6.1. Dan hasilnya adalah reply. Oke. Kita lihat, tunggu. Oke, sudah reply ya. Nah, kita sekarang coba ke kliennya 62 dan sukses. Oke, berarti si klien ini sudah bisa menghubungi klien yang ada di sebelahnya atau tetangganya. Ya. Oke, kenapa sih kita memerlukan yang namanya redistribute routing? Oke, gini. Misal kita sudah di sebuah perusahaan sudah membangun sebuah infrastruktur, di mana di infrastruktur itu kita sudah menentukan bahwa topologi ini menggunakan routing table-nya adalah OSPF. Nah, kemudian kita ingin membuat sebuah topologi baru di dalam perusahaan tersebut dengan teknik routing AGRP. Kalau dua metode ini di dalam satu perusahaan kita gabungkan, ini tidak bisa saling berkomunikasi tanpa adanya redistribute tersebut. Nah, untuk bisa menyatukan antara ya, jaringan yang sudah ada ya, dengan teknik atau metode routing yang sudah ada, digabungkan dengan metode routing yang baru, nah inilah perlunya redistribute routing. Oke, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Ya. Apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan, silakan ditanyakan pada kolom komentar atau dapat ditanyakan via WAG yang telah kita buat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.